kabarnya anak-anak? Jumpa lagi dengan Ibu Jamilah, guru IPA dari SMP Negeri 9 Sakar Ketungau Tengah. Kali ini kita akan belajar materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah anak-anak nantinya dapat menjelaskan perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian tujuan yang kedua yaitu dapat menyebutkan contoh-contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang coba perhatikan lilin ini. Nah, ketika sumbu lilin dibakar, apakah terjadi perubahan bentuk pada lilin? Tentu ya, terjadi perubahan pada bentuk lilin yang dinyalakan. Yang pertama, lilin akan meleleh dan berubah bentuk, memadat kembali. Kemudian yang kedua, sumbu lilin yang terbakar akan membebaskan asap dan menyisakan abu dari sumbu yang dibakar. Peristiwa tadi ketika lilin yang dinyalakan itu disebut sebagai perubahan zat. Perubahan zat terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perubahan fisika, yang kedua yaitu perubahan kimia. Nah, apakah perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia? Nah, sekarang mari kita mencoba. Di sini ada dua kertas. Kedua kertas ini akan diberi perlakuan yang berbeda. Yang pertama, kertasnya akan digunting-gunting menjadi potongan yang lebih kecil. Yang kedua, kertasnya akan dibakar. Untuk perlakuan pertama, kertasnya akan digunting-gunting. Nah, jadi seperti ini ya. Ini adalah kertas dengan perlakuan yang digunting-gunting pada perlakuan pertama. Kemudian, untuk perlakuan yang kedua, kertasnya akan dibakar. Sekarang bisa anak-anak perhatikan dari kedua perlakuan ini antara kertas yang digunting dengan kertas yang dibakar. Yang manakah yang termasuk perubahan fisika dan yang manakah yang termasuk perubahan kimia? Untuk perlakuan yang pertama yaitu kertas yang digunting merupakan contoh dari perubahan fisika. Pada perubahan fisika adalah suatu perubahan yang tidak terbentuk zat baru. Kertas yang tadi digunting tetaplah ketika digunting hanya menjadi tetap sebuah kertas. Dan ciri yang kedua yaitu zat yang mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk semula. Nah, kertas potongan ini yang sudah dipotong-potong bisa kembali menjadi kertas dengan cara direkatkan kembali. Kemudian ciri yang ketiga yaitu pada perubahan fisika adalah perubahan yang bersifat sementara. Nah, sekarang kita ke perlakuan yang kedua ketika kertas tadi dibakar adalah merupakan contoh dari perubahan kimia. Apakah dari ciri dari perubahan kimia? Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Apa zat baru yang dihasilkan dari pembakaran? Yaitu abu dari sisa pembakaran. Ciri selanjutnya yaitu perubahan kimia adalah suatu perubahan yang bersifat kekal. Artinya perubahan dari zat yang dihasilkan tadi tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kalau tadi kita sudah belajar perbedaan apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia, sekarang kita akan belajar tentang contoh-contoh dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, untuk perubahan fisika, adapun contoh-contohnya, yang pertama yaitu adalah perubahan bentuk. Misalnya, batu dibelah dengan palu menjadi kerikil, kemudian kayu yang dipotong-potong. Perubahan fisika yang kedua yaitu adalah perubahan wujud. Setiap zat dapat berubah wujud dari satu wujud ke wujud yang lain. Nah, ada 6 perubahan wujud yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Contoh dari perubahan wujud yang pertama yaitu mencair, yang kedua yaitu mengembun, yang ketiga adalah membeku, yang keempat adalah menguap, yang kelima adalah mengkristal, dan yang keenam adalah menyublim. Kemudian, contoh perubahan kimia yang termasuk perubahan kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah
pada peristiwa pembakaran. Jadi pada peristiwa pembakaran merupakan contoh dari perubahan kimia. Yang kedua yaitu adalah peristiwa pembusukan. Misalnya nasi menjadi basi, buah yang membusuk. Kemudian yang ketiga yaitu peristiwa perkaratan atau korosi. Perubahan kimia atau reaksi kimia ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terjadi perubahan warna. Contohnya pada pembusukan buah, pastinya terjadi perubahan warna pada buah. Yang kedua yaitu terjadinya perubahan suhu. Contohnya pada peristiwa pembakaran suhunya menjadi naik. Kemudian yang ketiga yaitu timbulnya gas. Contohnya adalah reaksi antara cuka dengan soda kue. Kemudian ciri perubahan kimia yang keempat yaitu adalah terbentuknya endapan. Contohnya larutan timbal 2 sulfat yang direaksikan dengan kalium iodida yang akan menghasilkan endapan kuning timbal 2 iodida. Demikian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.